Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد. Anak-anakku yang aku sayangi, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pelajaran fikih akhlak kelas 6 semester 1. Kita masuk pelajaran 3, yaitu pengertian hari raya dan hikmah disyariatkannya hari raya. Mungkin kalian bisa sambil menyimak dengan membuka buku kalian pada halaman 16. Pengertian hari raya dan hikmah disyariatkannya. Apa pengertian hari raya? Hari raya adalah hari yang di dalamnya kita bersyukur dan bergembira. Dahulu pada masa jahiliyah di Madinah, sudah memiliki 2 hari raya yang di dalamnya orang-orang bermain-main dan bergembira. Kemudian setelah Rasulullah SAW diutus, digantilah hari itu dengan hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, Innallaha qad abadalakum bihima khairam minhuma. Yang artinya sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Idul Fitri. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian kita lanjutkan dengan hikmah disyariatkannya hari raya. Disyariatkannya hari raya mengandung beberapa hikmah yang sangat agung, yang sangat mulia. Di antaranya adalah yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas selesainya ibadah puasa atau ibadah haji. Ibadah puasa atau ibadah haji. Kemudian yang kedua, yaitu hikmahnya adalah menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Contoh hal yang boleh dilakukan ketika hari raya, kegembiraan dan kebahagiaan di hari raya bisa berupa permainan yang diperbolehkan. Di antaranya sebagaimana yang disampaikan oleh ibunda kaum mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku ditutupi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari pandangan manusia, dan aku melihat anak-anak Habasyah, yaitu Ethiopia, sedang bermain di masjid. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Ini adalah salah satu contoh permainan, kesenangan, kegembiraan yang boleh dilakukan pada hari raya. Berbeda dengan kebanyakan mungkin sekarang. Kegembiraan pada saat zaman sekarang banyak yang dilampiaskan
tidak sesuai atau bertentangan dengan agama, seperti petasan, seperti trompet, musik-musik, nyanyian, dan lain sebagainya. Anak-anak yang aku sayangi, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Kita masuk pelajaran keempat. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas sholat 2 hari raya. Yang pertama adalah hukum sholat hari raya. Apa hukum sholat hari raya? Hukum sholat hari raya bagi laki-laki berbeda dengan perempuan. Adapun bagi laki-laki hukumnya adalah fardu kifayah, yaitu apabila dilakukan oleh beberapa orang atau sebagian kaum muslimin, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi apabila tidak ada yang melakukan sama sekali, maka semuanya mendapatkan dosa. Itu yang dimaksud dengan fardu kifayah. Adapun hukum bagi wanita adalah sunnah apabila terpenuhi syarat-syarat, yaitu 3 syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak memakai wewangian. Tidak boleh seorang wanita keluar untuk sholat hari raya kemudian memakai wewangian yang sangat menebarkan bau harum. Kemudian yang kedua, tidak menampakkan perhiasan. Kemudian yang ketiga, sholat di tempat khusus bagi wanita yang tidak bercampur dengan laki-laki. Kemudian waktu sholat hari raya. Waktu sholat hari raya dimulai sejak naiknya matahari setinggi tombak atau kurang lebih 15 menit setelah terbitnya matahari. Adapun waktu pelaksanaannya berakhir mendekati tergelincirnya matahari atau mendekati zawal. Kemudian kita masuk sifat sholat hari raya. Apa saja sifat dari sholat hari raya? Yang pertama, bahwa ketika sholat hari raya tidak ada azan dan iqamah sebelum sholat hari raya. Jadi tidak dikumandangkan azan ataupun iqamah. Kemudian sholat hari raya terdiri dari 2 rakaat. Sholat hari raya terdiri dari 2 rakaat. Yang kedua, imam mengeraskan suara. Kemudian yang ketiga, rakaat pertama bertakbir 7 kali. Termasuk takbiratul ihram. 7 kali termasuk takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-A'la atau surat Qaf. Jadi dianjurkan untuk membaca surat Al-A'la atau surat Qaf pada rakaat pertama. Kemudian pada yang kelima, rakaat kedua bertakbir 5 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah. Setelah membaca surat Al-Fatihah, dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah atau surat Al-Qamar. Kemudian kita lanjutkan khutbah sholat hari raya. Khutbah sholat hari raya hampir sama dengan khutbah sholat Jumat. Hanya saja pada khutbah hari raya Idul Adha,
Seyogyanya khatib menganjurkan untuk berkorban dan menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Perbedaannya adalah khutbah Jumat dilaksanakan sebelum sholat, adapun khutbah hari raya dilaksanakan setelah sholat. Anak-anakku yang aku sayangi, alhamdulillah pelajaran sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.